Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini di video ini kita akan bahas soal tentang imunisasi ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut apa aja tentang imunisasi, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan di like video-videonya. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar ada notifikasi setiap ada video yang terbaru. Dan buat teman-teman yang mau request soal apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman. Langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Seorang bayi lahir 3 jam yang lalu. Saat ini bidan sedang melakukan penyuntikan imunisasi HB0. Pada bayi, posisi bayi telah diatur sedemikian rupa dengan bantuan keluarga. Berapakah dosis vaksin yang disuntikan pada kasus tersebut? A. 0,1 mili, B. 0,5 mili, C. 0,01 mili, D. 0,05 mili, E. 0,005 mili. Nah, apa sih teman-teman? Dia mau, kata kuncinya mau imunisasi HB0, yang ditanyakan dosisnya. Jadi berapa dosis imunisasi HB0 itu? Berapa teman-teman? HB0 itu fungsinya untuk cegah infeksi hepatitis B ya. Cegah infeksi begitu. Cegah infeksi hepatitis B ya teman-teman. Nah, dia dikasihnya secara apa nih HB0 nih? HB0 itu dikasihnya secara IM ya teman-teman. Di mana IM-nya? Di paha kanan. Kalau vitamin K di paha kiri. Nah, ini dia baru lahir nih, dikasih HB0 IM di paha kanan. Dosisnya berapa nih di paha kanan? Dosisnya adalah 0,5 mili. Ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak berusia 40 hari datang untuk menerima imunisasi. Anak sudah pernah mendapatkan 1 kali suntikan di paha saat lahir di bidan. Apakah imunisasi yang diberikan pada usia tersebut? A. DPT-1 polio 1, B. DPT-2 polio 2, C. BCG dan polio 1, D. HB0 EBCG dan polio 2. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya dia usianya 40 hari nih. Kemudian dia sudah pernah mendapatkan 1 kali suntikan di paha saat lahir di bidan. Nah, 1 kali suntikan di paha berarti dia dapat apa nih? HB0. Dia hanya dapat 1 kali suntikan di paha. Berarti dia belum pernah dapat yang di tangan kan? Ya kan, dia bilangnya yang terakhir 1 kali suntikan di paha. Maka vaksin yang harus diberikan saat ini adalah yang di tangan teman-teman, B, CG, dan tetes polio 1. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Karena cluenya dia hanya 1 kali suntikan dan umur dia baru 40 hari ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 25 tahun membawa anaknya yang berusia 7 hari ke PMB untuk mendapatkan imunisasi BCG. Cara penyuntikan dan dosis yang diberikan oleh bidan adalah AIC pada lengan kanan atas dengan dosis 0,05 cc, BIC pada lengan kanan atas dengan dosis 0,5 cc, CIC pada lengan kanan atas dengan dosis 0,01 cc, DIC pada lengan kiri atas dengan dosis 0,05 cc, EIC pada lengan kiri atas dengan dosis 0,5 cc. Apa nih teman-teman? Kata kuncinya dia mau imunisasi BCG. Pertanyaannya penyuntikan dan dosis. BCG ini fungsinya untuk apa teman-teman? Untuk mencegah dari TBC ya teman-teman. Untuk mencegah TBC. Jadi imunisasi BCG. Dosisnya berapa imunisasi BCG itu? Dosisnya adalah 0,05 cc. Penyuntikannya di mana? Di lengan kanan atas. Secara apa? IC atau intrakutan teman-teman.
intrakutan di lengan kanan atas. Ya, jadi jawabannya IC pada lengan kanan atas, dosis 0,05 cc. Jawabannya yang A ya. Kalau B itu lengan kanan atas benar tapi dosisnya 0,5. Salah ya, karena IC itu pasti nggak banyak. Ini lengan kanan atas benar tapi dosisnya 0,1. Salah. Ini lengan kiri udah jelas salah, lengan kiri udah jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman, nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan datang ke PMB membawa anaknya usia 4 bulan untuk melakukan penyuntikan IPV. Berapakah dosis dan cara pemberian pada imunisasi tersebut? A. 0,5 cc dengan cara pemberian IM, B. 0,05 cc dengan cara pemberian IM, C. 0,5 cc dengan cara pemberian SC, D. 0,05 cc dengan cara pemberian SC, E. 0,05 cc dengan cara pemberian IC. Pertanyaannya di sini kata kuncinya adalah IPV dia teman-teman. Dia tanya dosis dan cara. Kalau IPV ini untuk mencegah dari penyakit polio ya teman-teman. Kalau IPV ini adalah polio suntik ya teman-teman. Nah, polio suntik ini dosisnya adalah 0,5 mili teman-teman. Kemudian dia dilakukannya secara IM teman-teman. Jadi yang benar adalah yang A ya jawabannya. Kalau yang B ini salah di dosis, kalau yang C ini salah di cara pemberian, D salah cara pemberian, E salah cara pemberian. Jadi jelas jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang bidan sedang bertugas di puskesmas. Pada saat akan melakukan imunisasi HB0 Uniject, ternyata dijumpai kondisi VVM pada vaksin tersebut dengan kondisi B. Apakah tindakan yang tepat pada situasi tersebut? A. Mengganti vaksin dengan VVM kondisi A. B. Tidak menggunakan vaksin tersebut. C. Tetap menggunakan vaksin apabila belum kadaluarsa. D. Tetap menggunakan vaksin meskipun sudah kadaluarsa. E. Pasien dipulangkan dengan alasan vaksin rusak. Apa nih teman-teman? VVM itu apa? VVM itu yang gambar seperti ini nih loh teman, bulat terus ada kotaknya. Nah, inilah VVM. Ya. Nah, kategori VVM itu ada A, B, C, dan D. Ya teman-teman, kalau kategori A dia biasanya itu segi empatnya lebih terang daripada lingkaran. Nah, kita hitamin lingkarannya ya. Pipis. Nah, jadi segi empat itu lebih terang dari lingkarannya. Jadi kalau seperti ini maka masih bisa gunakan vaksin bila belum kadaluarsa. Nah, kalau yang B itu dia begini, terus yang ininya udah mulai gelap, ininya gelap juga. Nah, jadi segi 4 berubah gelap teman-teman. Tapi masih lebih terang dari lingkaran. Nah, kalau yang seperti ini, maka gunakan vaksin lebih dulu bila belum kadaluarsa. Terus kategori yang C ya teman-teman, itu dia ini kategori yang C, bulat dan kotaknya itu sudah sama warnanya, jadi udah nggak kelihatan sama kayak gini. Nah, jadi segi 4 sama lingkaran warna sama ya, maka jangan gunakan vaksin teman-teman. Jadi di setiap vaksin itu pasti ada VVM-nya ini. Dan untuk kategori D itu dia begini, yang lebih hitam yang kotaknya. Jadi segi 4 lebih gelap dari yang lingkaran. Maka juga jangan gunakan vaksin teman-teman. Ini sudah berbahaya ya. Jadi diingat untuk VVM ini. Nah, dia di sini di kasus ini dia bilang kondisi VVM dengan kondisi B. Berarti kondisi yang seperti ini nih teman-teman. Apakah tindakan yang tepat? Kalau yang kondisi B maka gunakan vaksin lebih dulu. Ya. Berarti apa? Tetap menggunakan vaksin bila belum
kadaluarsa. Paham ya teman-teman? Cukup sekian dulu pembahasan kita tentang imunisasi. Silahkan tonton video-video lainnya di channel YouTube Official Bidan.